berulang-ulang seperti itu. Nah, sama ternyata manusia juga sejak lahir sampai di usia seperti ini juga punya siklus yang harus kita lewati dan kita hadapi. Nah, masalahnya banyak orang nggak bisa menerima kenyataan, betul ya? Aduh, bener nih kok sudah sekian lama. Tadi kebetulan saya di lift ya, sama siapa tadi ya di lift ya? Pada nggak tahu kan, saya jadi dengar di lift gitu ya. Kok kita sudah tua ya? Iya, memang benar sudah tua. Ya, nah itu siklus yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Oke, nah kita masuk dulu pertama ya. Nah teman-teman, atau saya panggil teman-teman aja mungkin ya, karena usia kita sama nih, saya 54. Saya juga sebenarnya harusnya udah pensiun gitu ya, tapi saya memutuskan di usia 40 ya, sekitar 14 tahun yang lalu pensiun dini gitu kan ya. Nah, jadi tapi kalau dari usia kita sama gitu ya, sebenarnya mau masa pensiun juga gitu ya. Baik. Nah, ini ada life cycle yang suka tidak suka kita lewati. Jadi kita agak mundur sedikit ya, merenungi hidup kita mundur sejak kecil gitu kan ya. Nah, seperti ini ya. Dulu kecil, sekolah. Masih ingat nggak Pak? Masa sekolah masih ingat Pak? SD, SMP. Bandel nggak lu Pak? Oh enggak bandel kan. Jadi anak yang baik gitu kan ya. Nah, ini awal siklus kita ya, suka nggak suka. Lalu yang kedua setelah itu, nah mulai masa remaja, mulai masa sekolah. Ada yang sekolah, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Lalu mulai memasuki fase pernikahan, berkeluarga gitu ya. Lalu lewat lagi baru masuk ke fase masa mulai berkarir. Nah, karirnya yang panjang ya, mungkin dari usia Bapak sekitar 20-an sampai saat ini. Itu bicara tentang fase berkarir gitu ya. Nah, lalu setelah berkarir panjang lebar, mulailah kita masuk ke gerbang gitu ya. Nah, gerbang ini sebenarnya bukan gerbang terakhir. Nah, kadang-kadang orang berpikir ya, kalau sudah pensiun itu gerbang terakhir nih. Sudah buyarlah semua mimpi saya. Salah. Banyak orang malah memulai sesuatu itu ketika masuk masa pensiun. Ya, saya ngajar di satu BUMN ya. Itu sudah hampir berkelas-kelas ya, hampir 13 kelas. Ya, jumlahnya mungkin ada 300-400 orang. Kita latih. Awalnya sama. Ya. Jadi waktu itu kita pilih siapa yang mau bisnis, oh ada sebagian. Siapa yang mau MC, jadi MC tahu? Momong cucu ada juga gitu kan ya. Tapi ada yang tengah-tengah. Setelah bicara momong cucu, tengah-tengah Pak pengen ikut deh programnya, baru ikut tengah-tengah gitu kan ya. Nah, bagi yang berbisnis, ini yang luar biasa ya. Dari awal mereka nggak ngerti apa-apa tentang gimana sih mulai bisnis gimana ini, tapi sekarang bisnisnya hebat-hebat loh. Ada yang punya kandang ayam, ayamnya 9.000, ada yang punya kolam renang, ada yang punya lapangan disewakan, ada yang punya kos-kosan, yang dulunya mereka bilang saya nggak pernah kepikir kok bisa ya. Kenapa bisa begitu Pak? Saya juga bingung. Nah, rupanya ketika kita pensiun dan kita mulai fokus ya mengembangkan kemampuan kita, semua extraordinary skill kita itu muncul. Ya, nanti bisa tuh ya, nanti saya udah bilang ke Pak Ismail, kita ada program yang setiap bulan itu ngumpul Pak seluruh pensiunan yang pernah jadi pelatihan kita. Kita undang pembicara-pembicara, ada yang dari kemarin tuh yang terakhir itu brownies batubara. Dari mana tuh? Dari Balikpapan ya, udah sampai ke Malaysia ngirimnya. Pak saya tanya, itu kok bisa besar gitu gimana Bu? Saya juga nggak ngerti Pak, cuman hobi, cuman iseng-iseng dan lain sebagainya gitu ya. Yuk kita belajar dari awal dulu ya pada hari ini ya. Jadi ada 3 tahapan dulu nih. Karena kita nggak bisa jumping ke arah sana kalau mindset kita sebagai orang-orang yang sudah lepas dari masa pensiun ini belum finish gitu ya, masih terjebak dengan aduh gimana ya ke depan, aduh ini gimana nanti ya masalah ini dan itu ya. Kita akan tuntaskan bareng-bareng permasalahan kita gitu ya. Nah, ini kira-kira tadi ya, setelah kita memasuki masa pensiun ada pilihan ya. Nah, ini pilihannya banyak macam tuh ya, bisa apa? Bisnis ya, dan tidak harus ya. Program pensiunan seperti ataupun tugas seperti ini tidak mewajibkan bahwa oh kita semua nanti harus berbisnis, enggak juga ya. Dan bahkan bisnis itu bukan bisnis seperti orang yang muda ya, oh buat perusahaan, enggak.
Bisnis kita itu bisnis bagaimana kita mengisi waktu kita. Ya, karena problem terbesar orang yang di pensiun itu bukan soal hal-hal lain ya, tapi kebanyakan karena soal tidak ada kegiatan. Ya, Anda bayangin nggak mobil ngebut setiap ya, terus tiba-tiba sebulan dianggurin, apa yang terjadi? Saya suka mobil. Punya mobil Pak? Oh enggak, saya punya mobil sini ya. Mobil kalau dianggurin sebulan itu rusak semua tuh mesinnya tuh. Olinya rusak, ininya rusak, harus di-upgrade dulu baru bisa lari lagi. Sama. Ya, aktivitas kita pada saat kerja itu tidak boleh berhenti saat pensiun, tapi harus lanjut. Nah, salah satunya bisa pemilihannya macam-macam, ada bisnis. Ada lagi di situ apa? Ngomong cucu. Itu kegiatan tuh. Tapi jangan sampai kita pensiun itu bengong gitu ya, ngelamun. Nah, itu yang membuat drop tuh semuanya tuh. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Komunitas. Ya, ikutin komunitas. Komunitas keagamaan di gereja, di masjid, segala macam. Aktif di situ. Ya, saya punya mertua sampai sekarang tuh usia udah 70 berapa ya. Ya, mungkin kaget ya teman-teman ya. Orangnya kecil, kurus gitu ya, tapi wah kayak kutu loncat. Langsung sana, lari ke sini, ikut kegiatan, ikut. Sehatnya luar biasa. Berapa lalu harus di check up, semuanya sehat. Gitu kan, cuma batuk-batuk aja udah tua mungkin ya, tapi secara fisik semua sehat. Karena apa? Dia nggak pernah diem. Ya, kegiatan gereja ikut, kegiatan TBC ikut, ada komunitasnya juga ya. Ada ini ikut, itu ikut, dan lain sebagainya. Ya, jadi ternyata problemnya bukan soal mau bisnis atau apa, tapi yang jelas kita harus punya yang namanya kegiatan, aktivitas, gitu ya. Lalu yang kedua, jalan-jalan. Nah, ini ada juga tuh. Ya, anaknya sudah mapan, orang tuanya diajak jalan-jalan dulu. Ada juga tuh di BUMN yang saya pegang juga ada. Pak, saya nggak ngapa-ngapain lagi nih. Diajak anak saya ke Singapura, diajak saya ke sini, ada yang begitu, gitu ya. Ini kalau dengan catatan anak kita udah mapan, gitu kan ya. Lalu berikutnya, barulah kita bisa melewati proses usia demi usia. Mungkin pernah dengar istilah puber. Apa itu puber? Pubertas, apa itu Pak? Puber, masa puber itu apa Pak? Sudah alami Pak. Apa itu? Apa itu puber itu apa? Kita seringkali pengertian puber itu cuma sekali seumur hidup, betul ya? Dulu masa usia 11-12 tahun tuh pubertas saya. Sebenarnya kalau dari psikologis, manusia itu menghadapi 4 masa puber besar. 4 ya. Jadi yang satu, puber 1 ya. Puber 1 itu usia 11 sampai 12 tahun. Semua ngalamin itu prosesnya ya. Yang wanita ngalamin, yang pria ngalamin, yang gak usah banyak cerita lah. Mungkin dunia Bapak udah tahu orang puber seperti apa. Nah, tapi ini puber yang banyak orang ketahui cuma 1. Sebenarnya ada puber yang kedua. Puber kedua. Kalau ini puber pertama, ini bersifat fisik. Pertumbuhan hormon yang ekstrim, muncul tiba-tiba, gitu kan ya. Kalau yang kedua, ini usia sekitar 22 sampai 25. Nah, bukan fisik, tapi lebih ke emosi. Kenapa di usia begini orang mulai pacaran, mulai mencari pasangan? Itu otomatis tuh. Jadi kita diciptakan tuh sudah mulai punya mekanisme seperti ini. Ya, mulai berpikir tentang keluarga, mulai berpikir tentang wah ini kehidupan kita berdua nih bagaimana ya. Itu biasanya masuk di puber kedua. Ya, ada lagi puber ketiga. Nah, ini puber yang berbahaya nih. Usia berapa? 40, betul. 40 sampai 44. Ini disebut puber kedua. Ini puber yang disebut berjati diri. Ya. Jadi kita mencari jati diri. Aneh ya. Pak, bukannya jati diri ditemukan pada saat kecil? Enggak. Ini jati diri yang kedua nih. Ya, jadi kita sebagai laki-laki ya, mulai merasa misalnya, wah saya nih seperti apa sih dipandang oleh orang lain, gagah enggak, ya, ganteng enggak, ya, dandan enggak, gitu. Dan wanita juga sama, ini puber yang ketiga muncul, ya. Nah, terakhir muncullah puber yang keempat. Ini yang terakhir, udah nggak ada lagi puber, ya. Usianya usia berapa? 52 sampai 55.
Nah, apa yang terjadi di sini? Kembali ke fisik. Kalau ini hormonnya tinggi, fisiknya semakin kuat, ini semakin. Nah, problemnya ke sini. Mulai begini nih. Ini emosinya lagi semangat mencari pasangan, ya kan? Ini juga semangat. Nah, yang di sini agak begini, ya. Tapi menariknya, Pak, ya, naik atau turun di usia seperti ini itu beda, wanita dan pria beda. Ya, karena apa? Kalau wanita mulai muncul efek menopause. Kalau laki-laki? Laki-laki? Bukan, laki-laki juga ada, tapi namanya bukan andropause. Nah, ya, andropause ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dua. Kalau wanita karena menopause secara hormonal drop, secara hasrat turun. Nah, problemnya kalau laki-laki terbalik. Ini secara hasrat meningkat double. Ya, walaupun hormon ya bisa naik bisa turun ya, tapi ininya, nah, inilah sumber keributan. Yang ibu bilang, wah Pak sudah tua, udah nggak usah mikir macem-macem, yang penting kita ngomong cucu. Yang satu, wah gereng. Nah ini problem ini, ya, gitu. Apalagi pensiun. Kalau kemarin waktu kerja kan terlupakan karena sibuk kerja. Kalau nganggur kan, waduh, piye ini? Nah, mulailah. Loh, saya itu sering kali, Pak, ya, menemui case-case seperti ini di usia-usia 50-an ya. Hubungan relasi yang pecah dan sebagainya, masalah komunikasi, problemnya dari sini dasarnya. Ya, makanya kalau saya sering bilang, yang ibu-ibu, tolong, nggak bisa lagi kita bilang, Pak udah tua, nggak usah mikir macam-macam. Enggak, ya harus dipikirin gimana caranya, gitu kan ya. Nah, supaya bisa connecting. Kalau enggak, ribut ini masalahnya nih. Harus dipikir itu, bahaya ini. Gitu kira-kira. Apalagi musim hujan, AC dingin gitu Pak ya. Waduh. Nah, gitu kira-kira gambarannya ya. Jadi suka tidak suka kita melewati semua cycle. Nah, kebetulan siklus Bapak untuk di pubertas ini sudah siklus yang terakhir. Pak, ada lagi puber kelima? Nggak ada, Pak. Cuman ini terakhir. Selesai udah.